Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika wajib untuk kelas 10. Ya, pada pertemuan hari ini Ibu akan melanjutkan materi terkait dengan trigonometri. Ya, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang apa sih trigonometri atau definisi daripada trigonometri. Kemudian Ibu juga sudah berikan materi bagaimana cara mengubah sudut dari derajat ke bentuk radian ataupun sebaliknya. Kemudian yang kedua Ibu sudah jelaskan juga perbandingan trigonometri. Nah, yang ketiga di sini Ibu akan sedikit jelaskan terkait dengan kuadran. Apa sih yang dimaksud dengan kuadran seperti itu ya? Jadi kalau misalkan di sini kita tahu kalau misalkan satu putaran penuh ya, satu putaran penuh itu nilainya adalah 360 derajat. Nah, di sini kalau kita putar semuanya adalah 360 derajat, kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Di sini disebutnya adalah kuadran pertama atau kuadran 1 ya. Kemudian ini adalah kuadran kedua. Jadi dia putarannya berlawanan jarum jam. Ini adalah kuadran ketiga. Yang ini adalah kuadran keempat. Ya, jadi ada 4 kuadran. Berarti kalau satu putaran penuh itu 360 derajat, maka setiap kuadran ini masing-masing dibagi 4 ya, berarti jadi 90 derajat ya. Maka kuadran pertama itu sudutnya bernilai dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kuadran kedua berarti dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga nilai dari 180 sampai dengan 270 derajat. Kemudian kuadran keempat berarti dari 270 sampai dengan 360 derajat. Itu dia yang disebut dengan kuadran. Nah, di sini pada kuadran pertama nilai, jadi nanti kuadran ini memposisikan nilai trigonometrinya itu positif atau negatif. Kalau kuadran pertama ini yang bernilai positif itu adalah semuanya. Maksudnya semua itu berarti sin, cos, tangen, kotangen, sekan, kosekan ya, itu semuanya bernilai positif. Kalau di kuadran kedua yang positif itu hanya sin dengan kosekan. Kalau di kuadran ketiga yang positif adalah ini tangen ya, dan kebalikannya, dan kotangen. Di kuadran keempat yang positif itu adalah cos dan sekan. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan sudut dia bernilai dari 0 sampai 90 derajat, pasti nanti hasilnya bernilai positif. Tapi kalau sudutnya lebih dari 90 sampai 180, misalnya sudutnya 110, berarti nanti yang nilai positif hanya sin sama kosekan gitu. Nanti yang misalkan di sini ada nilainya 200. 200 itu kan berarti di kuadran 3 ya. Berarti nanti yang sudutnya bernilai positif itu hanya tangen dan kotangen. Oke. Nah, itu sedikit penjelasannya, nanti untuk lebih jelasnya ya. Sekarang Ibu mau lanjut lagi ke nilai daripada trigonometrinya ya. Nilai trigonometri sudut istimewa. Oke. Oke, ini yang disebut dengan nilai daripada trigonometri. Untuk yang sudut istimewa, mana sih sudut istimewa? Nah, sudut istimewa itu adalah 0, 30, 45, 60, 90. Berarti dia ini nilainya adalah positif. Kenapa? Karena ini masih kuadran 1 ya, kalau 0 sampai dengan 90. Berarti kita ambil di sini. Ini sin 0 itu nilainya 0 ya. Ini memang sudah ketentuannya ya. Sin 0 nilainya 0, sin 30 nilainya berapa? Nilainya adalah setengah atau 1/2. Sin 45 berapa nilainya? Setengah akar 2. Sin 60 ini setengah akar 3. Kalau sin 90 ini nilainya adalah 1. Ini nanti harus kalian hafal ya. Oke. Kemudian kita ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu ada kosinus. Kosinus. Kebalikannya ya. Cos 0 itu nilainya adalah 1.
Cos 30 nilainya setengah akar 3. Cos 45 ini tetap setengah akar 2. Cos 60 nilainya adalah setengah. Cos 0 nilainya adalah cos 90 nilainya adalah 0. Oke, baik, di sini sudah Ibu tuliskan semuanya ya. Artinya di sini itu nilainya semuanya bernilai positif. Nanti kalian boleh juga buat seperti ini. Biasanya Ibu tugaskan ya buat seperti ini, kemudian di belakangnya tulis nama dengan kelas kalian. Setelah itu dilaminating ya. Jadi supaya bisa kalian ingat terus. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Contohnya di sini misalkan Ibu punya tentukan nilai dari sin 60 misalnya ya. Yang pertama sin 60 dikali cos 45 misalnya, ditambah cos 60 dikali sin 45. Berapa jawabannya? Ya tinggal dilihat aja di tabel. Sin 60 berapa nilainya? Sin 60 itu nilainya setengah akar 3, ya kan? Sin 60 nilainya setengah akar 3. Masukin ke sini setengah akar 3 dikali cos 45. Cos 45 nilainya adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambah cos 60. Cos 60 itu setengah, oke, dikali sin 45. Sin 45 setengah akar 2. Gitu cara bacanya ya, atau cara menyajikannya. Ini cara mengalikannya gimana, masih ingat ya? Kaliin dulu ini yang di dalam akar belakangan. Setengah kali setengah itu kan 1/4. Akar 3 kali akar 2 berarti akar 6. Ditambah setengah kali setengah 1/4. Ini tetap akar 2 gitu. Bisa disederhanakan, 1/4-nya dikeluarkan. Ini sama-sama punya 1/4. Kalau 1/4-nya keluar sisa akar 6. Kalau 1/4-nya keluar sisa akar 2. Nah ini dia jawaban sederhananya. Akar 6 tambah akar 2 gak bisa dijumlahkan ya, bukan akar 8, itu salah. Jadi tetap kalian buat aja seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Misalkan lagi Ibu punya soalnya, misalkan tentukan nilai dari sin setengah V misalkan ya, dikali sin 1/3 V gitu kan, dikali sin misalnya 1/6 V. Nah gimana yang seperti ini? Berarti diubah dulu dong ya. Ini kan bentuknya radian, diubah ke dalam kemana? Ya ke dalam bentuk derajat, dimana V itu nilainya 180 ya. Jadi V itu kan nilainya 180 kan. Atau mau kalian ubah dulu boleh. Jadinya ini sin setengah kali V. V itu nilai 180 dikali sin 1/3 V. V nya diganti 180 dikali sin 1/6 V. V nya adalah 180. Berarti ini jadi sin setengah kali 180 90. Sin 180 bagi 3 60 ya. Nah, kali sin 180 bagi 6 berarti sin 30 gitu. Udah dihitung. Sin 90 lihat di tabel. Sin 90 hasilnya 1. Oke. Sin 60. Sin 60 hasilnya setengah akar 3. Oke. Sin 30 hasilnya adalah setengah. Ya, tinggal dikalikan aja ini. 1 kali setengah kali setengah berarti 1/4 akar 3. Oke, ini dia jawabannya. Itulah cara menghitung nilai daripada trigonometri. Oke, misalkan gimana? Misalkan kita ke bentuk soal cerita ya. Ya, di sini kita punya contoh soal yang ketiga. Contohnya adalah sebuah tangga yang panjangnya 2 meter disandarkan ke bagian paling atas sebuah tembok.
Jika tinggi tembok adalah akar 3 meter, maka sudut yang terbentuk antara bagian atas tangga dengan tembok adalah, oke, kita misalkan ini adalah satu buah tembok ya. Nah, misalkan ini tembok nih. Oke, misal ini adalah tembok. Tuh kan? Cuma kita bikinnya 2 dimensi aja deh ya. Kemudian si tembok ini nih disandarkan atau ada satu buah tangga yang bersandar ke ujung tembok, misal ke sini. Yang merah ini adalah tangga ya. Tangga misalkan. Panjangnya berapa? 2 meter. Kemudian temboknya ini tingginya adalah berapa? 3 akar 3 ya, akar 3 meter. Gitu. Nah, ini bagian bawah atau alas. Ini bagian bawah atau atas. Pertanyaannya adalah tentukan sudut yang terbentuk antara bagian atas tangga. Ini kan berarti bagian atas tangga dengan tembok. Berarti di sini sudutnya ya. Oke, ini adalah alfa kita sebut. Berarti dia tanya tentukan sudutnya atau berarti dia tanya alfanya. Tinggal kita kaitkan aja, ini ada 2 meter, ini ada akar 3 meter. Kita lihat ini siapanya sudut. Ini adalah samping. Oke, ini samping, Bu. Salah. Ini apa? Miring. Oke, ini adalah miring karena ini sudut miring. Yang ini adalah samping. Samping miring, samping miring. Samping miring itu siapa? Sami itu kos ya, samping miring. Samping miring itu kos. Atau kalian boleh juga pakai miring samping. Miring samping itu adalah sekan. Nah, di sini Bu ambil yang paling gampang aja, cos alfa karena kan sudutnya alfa sama dengan samping miring, sapermi. Oke, berarti cos alfa sama dengan sampingnya berapa? Sampingnya akar 3, miringnya 2. Berarti cos alfa sama dengan setengah akar 3. Ini sama aja kan artinya ya. Tinggal dibuat. Berarti cos berapa yang hasilnya setengah akar 3. Gitu, ini dia. Cos berapa yang hasilnya setengah akar 3? Kita boleh lihat di sini. Nah, cos yang hasilnya setengah akar 3, cos berapa? Cos 30 atau sudutnya adalah 30. Maka bisa kita buat cos alfa sama dengan, maaf langsung aja, berarti alfanya adalah sama dengan 30 derajat gitu. Jadi cos berapa yang hasil setengah akar 3 ini? Cos 30. Berarti sudut yang terbentuk antara ujung tangga dengan tembok adalah 30 derajat gitu. Kalau di sini 30 derajat, ini kan siku-siku 90 derajat kan, ini bisa diketahui ya sisanya. Berarti ini 60 derajat karena jumlah derajat atau sudut pada segitiga adalah 180. Tapi kan yang ditanya ini sudut ini aja. Sudutnya berarti adalah 30 derajat gitu. Oke, sampai sini jelas ya. Semoga dapat dipahami. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung hubungi Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.